orang yang dekat dengan Allah ini, di waktu mereka ditimpa, diuji dengan kekayaan, dengan jabatan, diuji dengan kefakiran, kemiskinan, tak berubah hatinya tuh. Tak berubah hatinya. Itu yang sudah punya, yang sudah tenang jiwanya itu. Kita nih diberi kenikmatan, kita gembira, dan diberi kita kesempitan, kita pun sedih. Selagi suasana hati kita seperti itu, kata Imam Ibn Athaillah, kita tuh masih atau macam budak-budak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ta wa mana wa hafaza wa rafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fima dabbara wa qada wa awqa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu awwalu man syafa'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairin nasi wa anfa, wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, alhamdulillah, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu di madrasah ini untuk meneruskan pengajian kitab hikam kita. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatur rabi'ah wal arba'un ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-144 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, mata kunta idza u'tita basatakal ata wa idza muni'ta qabadakal man'u fastadilla bidzalika ala subuti tufuliyatik wa adami sidqika fi ubudiyatik. Bila mana engkau diberi menyenangkan akan engkau oleh pemberian, dan apabila dicegah menyempitkan akan engkau akan pencegahan itu, maka jadilah bukti dengan demikian atas sabitnya sifat kekanak-kanakan engkau dan tiada benarnya engkau pada kehambaan engkau itu.
Tuan-tuan sekalian, itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-144. Apa maksudnya? Idza u'tita ni'amad dunya minal ghina wal jahi wal izzi wal afiyah wal madhi wa ghairiha imbasatta wa farihta, wa idza muni'ta minha bi an tatabaddala minal ghina ilal faqri wal izzi bil dhulli wal afiyati bil maradi wal madhi bil dhammi inqabatta wa hazilta fastadilla bidzalika ala tufuliyati. Apabila engkau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat dunia, nikmat dunia, kekayaan, kepangkatan, kemuliaan, kesehatan, puji-pujian dan lain-lainnya, kita mendapatkan itu. Kaya kita, ada jabatan kita, naik jabatan kita, dimuliakan orang kita, sehat macam gika kita, dipuji orang kita dan lain-lainnya, lapang hati dan gembira hati kita. Dan apabila engkau ditegah dari yang demikian nikmat-nikmat dunia itu, bahwa berganti nikmat-nikmat dunia itu dari kaya tadi, kita kaya senang hati, lapang hati, gembira. Berganti kita miskin, kita fakir. Dari mulia kita dihina orang, sehat kita sakit pula kita, dipuji orang tadi akhirnya kita dicela orang, dimaki orang kita. Bila kita menerima keadaan ini, miskin kita, turun jabatan kita dan lain-lainnya, termasuk sakit kita, sempit hati dan sedih hati kita. Suasana hati seperti ini, tuan-tuan sekalian, ini membuktikan bahwa kita kok masih budak-budak. Jangan kau hati ya. Ya. Membuktikan fastadilla bidzalika ala tufuliyati. Kalau begini suasana hati ini berubah-ubah dia, gembira dan sedih, membuktikan bahwa sifat kita sifat kekanak-kanakan itu. Diberi oleh Allah kita lapang dada, senang kita, gembira hati, ceria hati kita. Diambil Allah yang sudah kita punya, yang diberi tadi, berduka hati kita. Tadi kaya senang, miskin sedih hati kita, sempit dada kita. Ini satu bukti bahwa kita masih kekanak-kanakan. Begitu tuan-tuan sekalian. Tak sodap nongang macam budak-budak apa yang gitu. Begitulah dia. Kenapa bisa sampai ke tahap itu? Kaya kita senang hati, naik jabatan kita senang hati kita, bahkan kita ceritakan pada orang karena senangnya hati tadi. Tiba-tiba karena berputar waktu tadi miskin kita, sedihlah hati, turun jabatan kita, monong tak keluar rumah. Begitulah dia, kekio, sedih hati kita. Suasana hati seperti ini yang berubah-ubah nih, menunjukkan, buktikan bahwa kita nih masih budak-budak. Begitu kata beliau. Kenapa dikatakan masih kekanak-kanakan? Orang yang macam gitu dikatakan sifatnya masih kekanak-kanakan, budak-budak, kata orang Islam. Begitulah dia. Li'anna tifla yakunu aqluhu mahbusan fi nazari. In ra'a ma yuhibbuhu basata wa fariha, wa in ra'a ma yakrahu inqabada wa hazina wa baka.
Karena kanak-kanak itu akalnya tertahan pada pandangannya. Kanak-kanak tu, budak-budak tu tertahan pada pandangannya. Bila dia melihat sesuatu yang dia cintai, budak-budak tadi, lapang hatinya, gembira dia. Dan jika kanak-kanak itu melihat yang dia tidak sukai, sempitlah hatinya, duka cita dan menangis dia. Demikian jugalah halnya kita ni tuan-tuan sekalian. Bila kita diberi nikmat dunia, gembiralah kita. Bila ditarik kembali dan kita jadi fakir, jadi miskin, hina kita dan lain-lainnya, sedih hati, samalah kita dengan budak-budak tadi. Dan ini menjadi bukti bahawa belumlah benar kehambaan kita, belum benar kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak betul. Kalau begitu suasana hati itu, tak betullah hamba kita itu, yang kita mengaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang berlaku pada umumnya kepada hamba-hamba Allah itu. Mungkin semua kita ke? Mungkin. Begitulah dia. Macam mana? Ya. Dipuji ceria, dihina masa muka. Begitulah kita tu. Wala yatanabbah ila ma wara'a dzalik. Dan kanak-kanak tadi itu, dia tidak memperhatikan kepada apa yang ada di belakang yang demikian itu. Jadi budak-budak tadi itu, dia menangis, dia tidak memperhatikan apa yang akan terjadi di belakangnya itu. Kenapa ditegah? Kenapa direbut dari tangannya? Dia tak tahu. Yang penting dia menangis. Dipegangnya lah pisau. Budak kan? Mana tahu dipegang, goma dia, cantik tengok pisau tu. Sebagai orang tua, takut dirobutnya pisau tadi. Gembira orang tua tadi tu. Budak-budak tadi menangislah dia. Tak sampai akalnya itu. Dipegangnya silet, pisau tajam. Goma dia. Tergolak dia. Kita sebagai orang tua, kita rebut dengan cepat. Kenapa? Kita tahu akan apa yang terjadi di sebelakang itu. Tak sampai akal budak tu dah. Yang tahu dia menangis. Dipegangnya, gembira dia, ceria dia, direbut apa yang ada di tangan tadi. Dia tidak suka dan sempit dadanya. Dan sikap budak tu tak lain dan tak bukan menangis. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan barangkali kata Allah, engkau membenci akan sesuatu, engkau tidak menyukai sesuatu, kefakiran. Siapa yang goma? Tak ada yang kita yang goma miskin. Semuanya ingin kaya. Benci kemiskinan, benci kebangkrutan, tak suka sakit, tak suka dicaci maki. Padahal itu bisa boleh jadi lebih baik bagi engkau. Yang tidak kita suka tu, yang miskin tu, yang fakir tu, yang sakit tu, yang dicaci maki, yang tidak kita sukai, boleh jadi itu baik untuk kita. Sakit siapa yang goma? Tak ada dah. Tak ada yang goma. Kalau ada kita sika berdoa, ya Allah sakitkan aku, orang heran. Gila dia kata orang nanti. Sakit kita tak suka. Padahal sakit itu barangkali lebih baik dari sehatnya kita. Karena waktu sehat jarang pula dia memegang, jangan baca memegang Quran pun jarang waktu sehat itu. Tak terpandangnya Quran tu. Tak pernah dia pegang tasbih tu waktu sehatnya. Waktu sakit mulailah
bertanya-tanya, mana tasbih itu? Yang kau boleh, tahbilo boleh dah. Yang kau boleh itu mana dia? Tahbilo dia boleh tasbih itu. Waktu sehat dia, mungkin dia terlupa tentang Quran, tapi waktu sakitnya, mulailah dia baca. Tapi ketika ditanya pada manusia, tuan ni goma sehat, goma sakit? Sehat? Tengok tu. Jadi kita membenci sesuatu padahal baik untuk kita, tuan-tuan sekalian. Waktu punya kedudukan, punya jabatan dia, tiba-tiba dia punya jabatan dia. Waktu punya jabatan, dia angkat dia, tinggi jabatannya, lupa pula diri, muncul keegoannya, tak mau diarahkan. Waktu ada jabatan, bukan main hebatnya. Tak kenal, mungkin tak kenal sedau. Yang kenal adalah orang-orang yang selevel dengan dia, mungkin begitu. Tiba-tiba diturunkan dari tahtanya, dari jabatannya. Selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaduk dia, rendah diri dia. Bertanya, apa khabar? Kau waktu turun jabatan tu, waktu ada jabatannya, peduli tidak dia? Ditanya sama dia, dan dia sudah merasakan, Tuan ingin jabatan atau tidak jabatan? Ingin jabatan juga. Begitulah manusia ini. Kalau begitu, tuan-tuan sekalian, turun jabatan itu, ya, diturunkan dari pangkatnya, itu lebih baik dari dia naik jabatannya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali engkau suka sesuatu padahal jahat bagi engkau. Yang tadi itulah, kita kaya, padahal kekayaan itu seringkali menyesatkan seseorang. Kaya tu seringkali menyesatkan kita, tuan-tuan sekalian. Jadi orang kaya tanpa pondasi iman yang kuat akan membuat dia tersesat. Kata Allah, innal insan la yatgha ar-ra'ahu taghna. Manusia itu sesat manakala dia kaya. Takut kita kaya rupanya. Tapi itulah kau jawab. Karena dia memandang orang kaya itu sodak. Dipandangnya begitu. Dia tidak memandang di sebalik kaya itu, tuan-tuan sekalian. Dulunya dia baik, dulunya dia lembut, begitu kaya dia lupa diri dan lupa daratan. Banyak terjadi begitu. Jadi kekayaan itu mencelakakan. Kita suka kekayaan padahal bisa buat kita ke neraka, tuan-tuan sekalian. Jadi kata Allah, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian tidak tahu. Betul punya, macam budak-budak lah kalau begitu. Jadi terkadang hal-hal seperti ini tak sampai dia, tuan-tuan, tak sampai pada pikiran kita. Ya, tak sampai dah. Tak terfikir kita, macam budak-budak tadi lah. Yang tahu dia andak pisau tu. Orang tua yang tahu, dia akan ambil mungkin secara paksa, dan dia tidak suka. Jadi karena kanak-kanak itu terbatas pada pandangannya, dia tidak bisa menjangkau apa yang ada di balik itu semuanya, tuan-tuan sekalian. Wastadilla bidzalika aidan ala adami sidqi ubudiyatik. Dan jadilah dalil yang demikian pula atas tiada benar kehambaan engkau bila suka waktu diberi dan sedih sempit waktu ditarik. Jadi yang pertama, tuan-tuan sekalian, tanda kekanak-kanaan, kalau begitu suasana hati itu macam budak-budaklah kita. Yang kedua, tidak benarlah kita tu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu suasana hati kita tu, kita macam kanak-kanak dan tidak benarlah kehambaan kita itu. Li'anna sidqal ubudiyah,
yaqtadi istiwa al-qalbi wa thubutahu fi kulli ma jaa min Allahil alimir rahimil hakim. Karena benarnya kehambaan seseorang itu menuntut samanya hati, tetapnya hati pada tiap-tiap yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim, Ar-Rahim, Al-Hakim, yang maha tahu, yang maha penyayang, yang maha bijaksana. Jadi Allah maha tahu. Jadi orang yang benar kehambaannya itu, benar jadi hamba Allah itu, apapun yang datang dari Allah tidak akan merubah hatinya. Oh, sudah mutmain dia, sudah tenang hati tadi itu, tak akan bisa mempengaruhi hatinya. Dia kaya, dia miskin, dia sehat, dia sakit, dia tenang aja. Orang-orang yang dekat dengan Allah tuh begitu, tuan-tuan sekalian. Karena dia yakin dari Allah, dan Allah maha tahu, maha penyayang, dan maha bijaksana. Dia yakin apapun yang datang dari Allah itu adalah satu kebaikan, walaupun itu perkara yang tidak disukainya. Dia yakin, ya, dan tidak akan merubah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal-aqilu sadiqu fil ubudiyah, bermula orang yang berakal yang benar pada kehambaannya itu, tuan-tuan sekalian, idza u'tiya syakara wa hadhira la'allahu makrullah. Bila mana dia diberi nikmat-nikmat, dia bersyukur. Jadi al-aqil ni orang yang berakal yang benar dia pada kehambaan itu, apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur kepada Allah dan dia waspada, wahadhira. Dia waspada, tuan-tuan sekalian. Barangkali ini merupakan perdaya Allah. Oh, begitu rupanya. Tipu daya atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berakal itu, yang benar-benar kehambaannya, apabila diberi nikmat, dia kaya, dia ada kedudukan dan lain-lainnya, dia syukur kepada Allah. Syukur dia kepada Allah. Apa arti syukur? Dia ingat bahwa ini dari Allah, dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti syukur. Bila dia mendapatkan nikmat, dia tahu itu dari Allah, dia bersyukur, dia gunakan harta itu ke jalan Allah. Wahazira, dan dia waspada. Barangkali kaya yang dia dapat, jabatan yang dia sandang, yang diberikan Allah adalah makar Allah rupanya. Makar. Ada istilah kumunul mihnah fi ainil minnah, tersembunyinya azab di dalam sebuah nikmat. Azab tuh ada dalam nikmat tuh, dia tak sadar. Boleh jadi kaya yang kita dapat itu, pangkat yang kita dapat, kesehatan yang kita dapat itu merupakan makrullah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sampaikan, orang yang dulunya suka beribadah kepada Allah, takwa kepada Allah, begitu dapat nikmat lalu turun ketakwaannya, lalai kepada Allah, ini berarti makrullah. Ini makar Allah, tuan-tuan sekalian. Waktu belum kaya, taat dia. Setelah kaya, dia tidak taat. Ini namanya makrullah. Makar Allah, tipu daya Allah. Yang dulunya bagus jamaah sembahyangnya, rutin pengajiannya, begitu dia mendapat kedudukan, berubah karena kesibukan. Ya. Begitu dia. Artinya, ya, artinya itu adalah makrullah, makar dan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kedudukan ini makrullah. Setiap nikmat yang membuat kita lalai, ya, lalai dalam ibadah, lemah dalam ibadah, hambar ibadah kita, nikmat itu dikatakan makrullah, tipu daya Allah Subhanahu wa taala.
tuan-tuan sekalian, yang paling ditakuti oleh ulama salihun, ulama-ulama yang saleh ni, yang paling mereka takuti adalah ya para ulama, para nabi, para sahabat. Nikmat itu bukan membawa rahmat, tapi makrullah. Itu tuan-tuan sekalian, di zaman ada seorang hamba di zaman Bani Israel pernah berkata, ya Allah, aku kaya, aku ada pangkat, semuanya aku dapat, aku sehat, tapi aku tidak pernah diazab. Kata dia begitu. Coba tengok keadaan kita, dimudahkan segala urusan kita, kita sehat, mudah semuanya, ada jabatan, dan engkau ya Allah tidak pernah mengazab aku. Maka Allah mengutus seorang malaikat jumpai tuan-tuan sekalian, seorang nabi untuk menjumpai hamba tadi. Rupanya hamba tadi itu, tuan-tuan sekalian, dia merasa tidak mendapatkan azab. Rupanya setiap saat azab itu datang kepadanya. Apa dia? Kering hatinya itu, payah menangisnya, dijauhkan. Yang paling kita takutkan, kita dijauhkan dari hadratillah subhanahu wa ta'ala. Kalau kurangnya harta, sakit kita, turunnya jabatan, itu ujian-ujian kecil, cobaan-cobaan kecil, tak dipandang oleh mereka. Yang mereka takutkan ujian itu adalah dijauhkan dari hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Sembayang tak tonang, menangis payah, semua payah, hati itu gersang dia. Itulah yang paling ditakuti oleh mereka. Kalau ujian miskin, turun jabatan, itu tak mereka pandang, itu kecil sekali kata mereka. Yang mereka takutkan itu dijauhkan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pikir kita kaya, Allah tu dokeklah pada kita. Oh hebat Allah ni rupanya, senang sama aku. Rupanya kita itu makrullah yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, kama qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, hina ra'a ghana'imal fursi, ya, hina ra'a ghana'imal fursi, zaman Umar berhasillah merebut Persia, satu negara yang cukup kaya raya. Oleh sebab itu katanya Umar itu dibunuh orang yang benci pada Umar. Karena di zaman Umar lah Persia itu negara yang hebat, dua adik kuasa waktu itu, Persia dan Romawi. Tapi di dua zaman ini, zaman Persia itu dapat ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab. Luar biasanya Umar bin Khattab. Negara besar, begitu lengkap persenjataannya, bala tentaranya ratusan ribu, ditaklukkan oleh tentara-tentara Islam di bawah kepimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Kalahlah Persia tadi. Ghanaim al-Furs, yang namanya harta rampasan Tuhan, luar biasa banyaknya. Karena Persia waktu itu memang negara yang cukup kaya raya, melimpah ruahlah harta tadi. Ketika dikhabarkan kepada Umar bahwa tentang kabar ini, bahwa Persia sudah ditaklukkan dan banyaknya harta rampasan itu, adakah Umar gembira, ceria, senang, ditaklukkan dan banyak mendapatkan harta rampasan? Berkatalah Umar, wah ini Umar, kita inginlah sampai ke tahap itu, pelan-pelan kita latih hati kita tuh. Harusnya dapat harta banyak itu kan senang, oh bisa aku bagi-bagikan segala macamnya, senanglah, hati gembira. Banyak betul harta itu, harta rampasan perang itu. Apa kata Umar? Allahumma innaka mana'ta hadha rasulaka wa nabiyyaka wa kana ahabba ilaika minni wa akram alaika. Kata beliau, ya Allah, engkau mencegah ini, ya, Rasul engkau dan Nabi engkau, padahal dia lebih engkau cintai daripada aku, padahal dia lebih mulia daripada aku, tapi tidak engkau berikan harta itu. Rasulullah ini jauh lebih mulia dari Umar. Tapi harta ini diberikan pada zaman Umar itu. Kata beliau, seharusnya ini engkau berikan kepada Nabi yang paling mulia, lebih mulia dari aku, lebih hebat dari aku. Kata beliau pula, wa mana'tahu Abu Bakar, dan tidak engkau berikan itu pada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah,
Beliau tidak diberi itu juga, tuan-tuan sekalian. Padahal ya Allah, Abu Bakar itu lebih mulia daripada aku, lebih engkau cintai dari aku, lebih mulia kedudukannya di sisi engkau ya Allah dari aku, kata Umar. Ya seharusnya harta tuh versi ini takluk di zaman Rasul atau di zaman Abu Bakar Siddiq, tapi kenapa di zaman aku? Kenapa kehati-hatian itu? Maka kata beliau, fa'udzubika, aku berlindung dari engkau ya Allah, antakuna a'taitani, bahwa itu engkau berikan kepadaku, litamqarabi summa baka. Boleh jadi engkau berikan itu kepadaku, engkau berdaya denganku. Kemudian Umar menangis ketakutan, takut dapat hotok, takut. Seharusnya senang. Umar nih ketika mendengar kabar mendapat harta yang begitu banyak, takut dan menangis, tuan-tuan sekalian. Ika lain kok, ika lain kau tahu kok, ika nak muji coba aku banyak, ditamqarabi untuk menipu aku. Begitulah tuan-tuan. Seharusnya itu di zaman Nabi dan zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi harta itu atau persen itu takluk di zaman Umar bin Khattab. Beliau punya pandang ini merupakan umpan yang membinasakan, nikmat menjadi tipu daya yang menghancurkan umat Islam. Dan betul tuan-tuan sekalian, di zaman jaya Islam itu dan jatuh karena harta-harta itulah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, sikap orang yang berakal, yang benar kehambaannya pada Allah itu, apabila menerima nikmat dari Allah, dia bersyukur dan dia hati-hati. Oh, tetanggaku itu banyak amalnya. Kadang-kadang kita bercakap dalam hati kita, jiranku tuh banyak amalnya, bukan tanggung amalnya, miskinnya dia. Aku tak pernah kenosah nyatanya, kaya aku. Tengok tuh. Kadang-kadang kita bercakap begitu. Tetanggaku itu banyak amalnya, sering jemaahnya, ikut pengajian, ketangin aja nggak ada dia. Aku yang tak pernah ikut nih, mobil yang aku punya. Sepatutnya tuan-tuan sekalian, yang kaya itu dia, bukan aku. Karena dia yang bertakwa. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ada cakap macam dia orang yang bertakwa, tapi kenapa dia tidak kaya? Aku yang tidak soleh nih, yang tidak takwa nih, kenapa aku kaya? Seharusnya dia hati-hati, tuan-tuan sekalian. Muncul wahadzira, mesti dia hati-hati. Bila kita menerima nikmat ya dengan hati-hati, maka nikmat itu tidak akan bisa melalaikan kita dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini menjadi rahmat baginya, menjadi jalan ke surga baginya, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, contoh kita dapat rezeki tidak disangka-sangka, tiba-tiba dapat joki itu 10 juta. Misalnya lah, ini jangan-jangan tipu daya dari Allah nih. Tiba-tiba kita dapat rezeki 10 juta. Ini jangan-jangan tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berpoya-poya dia. Kalau kita mendapat rezeki itu begitu caranya. Dari rezeki yang kita dapat itu, ini bahaya nih. Terkadang orang ketika mendapat rezeki dia berpoya-poya ya. Karena kita takut, boleh jadi ini adalah Allah menguji kita, mencoba kita, maka kita mesti waspada terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Lain pula lah yang sifatnya ada kekanak-kanakan tadi. Kalau dapat dia 10 juta tu, tak bahagia lagi dah. Tak ke mana, hilang, losap. 2 hari tak ada nampak dia. Nak menghabiskan 10 juta tu. Tuan-tuan sekalian, idza u'tiya syakara wa hadira, bila diberi dia syukur,
Tadi sudah kita sampaikan arti syukur itu dari Allah, dan akan digunakan harta itu, nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia waspada wa hazira la'allahu makrullah, barangkali ini tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sudah kita lihat tuan-tuan sekalian. Orang yang banyak dapat nikmat, dialah yang paling banyak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling banyak kedudukannya, dialah yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua nikmat itu makrullah, tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza muni'a sabara wa radiya wa ayqana annama wara'a dzalika khairat katsirat. Dan orang-orang yang berakal benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, apabila ditegah dia, tidak diberi Allah nikmat kepadanya, nikmat-nikmat dunia itu, ya dia tidak kaya, dia tidak ada kedudukannya, tidaklah mulia dia. Sabar, dia sabar, dia ridha, dan dia yakin bahwa di belakang itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak tuan-tuan sekalian. Ini bagi orang yang berakal. Jadi itulah kojo kita setiap hari itu. Bukan mendoakan saja tuan-tuan, menyejukkan hati. Karena banyak orang datang mengobarkan, mencalonkan diri, kalah. Ujian kalah, sampai ada ujian 21 kali kalah. Ada orang ujian kedokteran 21 kali kalah, tak menang. Ini kan sekarang ini sedang ujian TNI dan macam-macam itu. Dan kerja kita ini bukan mendoakan, memberitahu kepada mereka supaya mereka jangan salah faham dan buruk sangka pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sebalik kekalahan itu, yang kita cita-cita yang tak dapat itu ada khairatun katsirat, banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya itu tuan-tuan sekalian. Kan pernah diceritakan itu, Arab, ya, di sebuah kampung itu dikabarkan kepadanya mati kambingnya, ya, mati begalnya. Yang terakhir dikabarkan kepadanya mati anjingnya. Rupanya anjing dia memiliki anjing itulah menjaga ternak-ternak dia. Mati semuanya, peliharaan itu mati semuanya. Kan sepatutnya sedih itu. Tahu-taunya tuan-tuan sekalian, hari matinya binatang-binatang itu, malam itu datanglah perampok-perampok di kawasan tidak jauh dari kampung mereka. Mereka tidak tahu, mereka akan tahu kalau ada suara anjing dan suara binatang-binatang lainnya. Mati binatang itu, dan mereka tidak tahu, perampok atau tidak tahu bahwa di situ ada rupanya kampung. Kalau mereka tahu, menurut riwayat, mereka akan membunuh semua orang kampung dan merampas harta-hartanya. Arti matinya binatang-binatang itu ada satu kebaikan tuan-tuan sekalian. Seringkali kita mendengar kisah Qarun, yang dia punya pandangan, dia minta doa kepada Musa sampai datang 3 kali. Kalau aku kaya nanti aku akan berbuat baik, dalam pandangan dia, padahal Allah lebih tahu dari dia. Sa'labah, sebahagian kata riwayat itu tidak betul, tapi sebagian kata lagi betul. Kita hanya mengambil intisari dari kisah itu. Sa'labah, setelah dia banyak ternaknya, dia tidak pernah sembahyang lagi karena sibuk dia memelihara ternaknya itu. Jadi artinya harta itu makrullah, makar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, itulah dia suasana hati kita. Kita pun ingin menceritakan tentang hal ihwal orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah ini, di waktu mereka ditimpa, diuji dengan kekayaan, dengan jabatan, diuji dengan kefakiran, kemiskinan, tak berubah hatinya tuh. Tak berubah hatinya. Itu yang sudah punya, yang sudah tenang jiwanya itu. Kita nih diberi kenikmatan, kita gembira, dan diberi kita kesempitan, kita pun sedih. Selagi suasana hati kita seperti itu, kata Imam Ibn Athaillah, kita tuh masih atau macam budak-budak.
mudah-mudahan adalah manfaatnya, menjadi pelajaran pada kita semuanya untuk melatih hati kita itu semakin dekat hati kita dan tunduk kepada Allah, menjadi hamba yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tuan-tuan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini diridai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.